Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Agus Mulyadi di sini di Belajar Mengajar. Nah, pertemuan kali ini sebagai tindak lanjut dari Pak Agus ya, karena kemarin itu ada beberapa dari anak-anak semuanya yang bertanya tentang apa Pak itu bilangan bulat. Ya, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di bab pertama di semester pertama ini tentang pelajaran matematika adalah tentang bilangan bulat. Nah, oleh karena itu sebelum kita membahas tentang bilangan bulat, tentang bagaimana operasi-operasi bilangan bulat dan sebagainya, nah kali ini Pak Agus akan mengangkat bilangan bulat itu sendiri itu seperti apa. Nah, sebagai pengetahuan bagi kita semua, ada berapa bilangan bulat. Jadi kita akan membahas tentang macam-macam bilangan bulat. Oke, let's go. Oke, bilangan bulat. Pak, apa itu bilangan bulat? Nah, sebelum kita akan membahas tentang bilangan bulat, nah kita harus tahu dulu apa itu bilangan bulat, asal muasalnya bilangan bulat itu dari mana. Oke, jadi itu kan yang ditanyakan anak-anak. Kita akan mencari tahu dulu bilangan bulat itu apa, asal muasalnya di mana. Oke, mari kita bahas. Oke, bilangan bulat tuh anak-anak ya, bilangan bulat itu sebetulnya masih dalam satu bingkai dari bilangan kompleks. Jadi bilangan itu banyak macamnya. Jadi bilangan tuh banyak sekali macam-macamnya, bukan hanya bilangan bulat. Namun dalam satu rumah, dalam satu bingkai bilangan itu ada dalam bilangan kompleks. Nanti di dalam bilangan kompleks ini nanti yang akan menurunkan beberapa banyak bilangan, termasuk bilangan bulat itu sendiri. Nah, sebelum itu kita bahas bilangan kompleks dulu. Oke. Bilangan kompleks itu sendiri dibagi dua. Jadi yang pertama adalah bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan imajiner dan bilangan real. Nah, seperti apa bilangan imajiner itu? Bilangan imajiner itu seperti akar pangkat dari bilangan negatif, gitu seperti itu. Cuman untuk bilangan imajiner ini kita akan bahas nanti anak-anak akan mempelajari ini nanti di jenjang sekolah yang lebih tinggi, entah itu di SLTA biasanya dulu seperti itu. Nah, nanti kita akan lebih fokus ke bilangan real, ya, bilangan real. Dan apa bilangan real itu anak-anak? Bilangan real itu adalah dibagi lagi menjadi dua. Jadi bilangan real itu ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa bilangan irasional? Nah, bilangan irasional ini akan dibahas seperti bilangan imajiner tadi, bahwa akan dipelajari di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Jadi di SLTP, di SLTA akan mempelajari itu nanti. Nah, contohnya misalkan ya bentuk akar, pi, ya, terus nilai logaritma dan lain-lain sebagainya nanti akan dipelajari di tingkatan selanjutnya. Dan sekarang kita fokus dulu pada pembagian yang pertama, yaitu bilangan rasional. Oke, bilangan rasional apa? Nah, di sini yang akan kita bahas. Bilangan rasional atau anak-anak dibagi dua lagi, ya. Bilangan rasional dibagi dua lagi. Yang pertama adalah bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, disinilah yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari di awal semester ini, bilangan bulat. Oh, ternyata bilangan bulat ini bagian dari bilangan rasional, di mana di bilangan rasional ini dibagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini juga akan kita pelajari di tingkat dasar di bilangan rasional. Apa contohnya bilangan pecahan? Ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan persen, seperti itu. Contoh pecahan desimal yang ada koma-komanya 2,5, 5,3 dan seterusnya. Kalau pecahan biasa itu ya 1/2, 2/3 dan seterusnya. Kalau pecahan campuran ya 1/2/3. Jadi ada campuran dari bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasa itu menjadi pecahan campuran. Ada pecahan persen, ya pecahan persen itu 100%, 75%. Intinya yang per 100 itu adalah pecahan persen. Nah, disitulah pecahan bilangan rasional. Ada bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, di bilangan bulat lah ini yang akan kita bahas nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya. Jadi kalau ketika anak-anak dari kemarin bertanya apa bilangan bulat, ini asal muasalnya bilangan bulat itu seperti itu. Nah, selanjutnya akan kita bahas lagi bilangan bulat. Nah, bilangan bulat sendiri itu anak-anak nanti akan dibagi seperti apa? Nah, sekarang kita akan membahas lebih sedikit meluas dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri dibagi lagi, yaitu dibagi menjadi bilangan cacah dan bilangan bulat
negatif. Dan bilangan cacah sendiri nanti akan dibagi lagi. Bilangan cacah dibagi menjadi bilangan bulat positif yang disebut dengan bilangan asli dan angka 0. Sehingga nanti kalau diurut di tengah-tengah bilangan bulat itu sebetulnya adalah, kalau di garis bilangan, seperti di garis bilangan ya, yang ada di tengah-tengah itu adalah angka 0, yang sebelah kiri dari angka 0 adalah bilangan bulat negatif, yang sebelah kanannya adalah bilangan bulat positif yang disebut dengan bilangan asli. Sehingga gabungan dari bilangan asli dengan angka 0 itu disebut juga dengan bilangan cacah. Sehingga bilangan bulat adalah bilangan yang bulat tidak pecah, kan begitu tadi ya. Jadi kalau di garis bilangan itu yang bulat dari angka 0, sebelah kirinya nanti ada bilangan bulat negatif, yang sebelah kanannya bilangan bulat positif. Dan bilangan bulat positif sendiri atau bilangan asli itu dibagi lagi, yaitu dari angka 1 ada bilangan prima dan bilangan komposit. Apa itu bilangan prima? Nah, bilangan prima nanti akan kita bahas di bab berikutnya ketika kita sudah membahas tentang KPK, misalkan FPB, faktorisasi prima dan seterusnya. Jadi bilangan prima itu pengertiannya sederhananya adalah bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki tepat dua faktor yang berbeda tentunya. Oleh karena itu satu nggak termasuk bilangan prima karena dia nggak memiliki faktor. Nah, bilangan komposit ya selain bilangan prima, yaitu bilangan yang melebihi, yang mempunyai faktor lebih dari 2, itu bilangan komposit. Nah, itulah anak-anak tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Silahkan nanti dipelajari lagi, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan bertemu, akan membahas tentang operasi-operasi bilangan bulat, sebagaimana yang akan kita pelajari sesuai bab yang harus kita bahas selanjutnya. Mungkin itu untuk penjelasan tentang bilangan bulat yang bisa Pak Tus sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.